Saya tahu kalian nunggu saya untuk bawa gitar terus nyanyi. I know that, I know that. Di acara ini spesial saya akan bernyanyi untuk saya sendiri. Gak usah serius gitu, biasa aja. Ingat yang cantik, hubungan kita cuma artis sama penonton aja ya. Berada di pelukanmu, apa artinya kesetiaan? Apa sih surak-surakin mulu? Kan suara gue bagus tau. Bete kayak gini nggak mau nyanyi lagi ah. Aduh. McDanny, anak muda itu mentalnya harus kuat. Nggak boleh baperan. Baru diuin dikit aja langsung menyerah kayak gini. Habisnya mereka kan pengen dihibur, pengen dengar suara saya. Pengen dengar suaranya Mas McDanny dong, suaranya bagus. Pas saya nyanyi mereka nyurakin. Oh nggak asik ah. Loh kenapa? Terbang. Harus kalau gitu berarti harus latihan lagi. Nggak boleh menyerah. Coba lagi. Bener nggak? Ya? Setiap saat saya latihan di kamar mandi, kamar tidur orang. Kenapa nyerah? Ya bisa tiap nyanyi selalu disurakin. Loh itu kan justru ujian dan tantangan biar lebih sukses, bener nggak? Ya? Saya nyoba begitu. Oh coba lagi. Oh mungkin ini surakannya baru 10 nih, besoknya 20 kan sukses. Oh, paham saya ya. Biasanya kalau orang sudah coba lagi, latihan lagi, tapi kemudian menyerah, jangan-jangan itu bukan passionnya McDanny. Wah, aku harus seperti apa? Iya, kok bisa ya? Mungkin ya. Terus saya apa passionnya dong? Selama ini apa yang paling sering dilakukan oleh McDanny? Gak tahu, orang-orang tuh kalau saya nyanyi malah diketawain. Ketawa. Ya? Berarti apa yang cocok? Orang gila. Nah, ini nih, baru ngomong dikit aja udah langsung diketawain. Berarti kan... Oh, jadi orang tuh ketawain saya itu bukan karena saya gila ya? Iya, tapi karena edan. Ya? Bisa jadi justru yang menjadi passionnya adalah ngejokes. Bener nggak? Bercanda atau menjadi seorang pelawak. Itulah yang dinamakan passion. Dan passion McDanny adalah pelawak. Berarti salah satu indikasi bahwa itu adalah sebuah passion ketika kita melakukan sesuatu, mau dapat respon positif, mau dapat respon negatif, mau ditepukin atau nggak disorakin, dia akan tetap terus melakukan apa yang dia sukai. Karena itulah yang jadi passionnya dia ya. Benar banget, itulah passion ya. Kayak tadi ketika dia ngelawak, dia tidak ditertawakan, ya felt, tapi kemudian dia tetap terus jalanin. Karena kalau orang sudah menjalankan sesuai dengan passionnya, setiap hambatan, setiap masalah, itu tidak lagi menjadi sebuah hal yang negatif bagi dia, kendala bagi dia, melainkan menjadi sebuah tantangan. Makanya justru ketika gagal ketawa tuh penontonnya, akhirnya justru tantangan, gimana lagi nih gue biar bikin mereka ketawa, bener nggak? Bener banget, berarti penonton pun sama ketika nonton saya dia nggak ketawa, coba lagi untuk nggak ketawa, coba lagi. Berarti passionnya emang jadi penonton. Nah, ada passion, ada occupation, nanti kita bahas. Oke, ada passion, ada occupation ya. Oke, nah tadi Edvan sempat menyebut bahwa McDanny ini beruntung berarti sudah tahu passionnya di bidang komika, menghibur orang. Nah, tapi nyatanya banyak orang yang zaman sekarang mereka masih nggak tahu passion mereka apa. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sempat membuka sebuah polling. Kita lihat dulu hasil pollingnya. Nah, kami sempat menanyakan lewat akun Twitter, I'm Possible, apakah kamu sudah menemukan passion kamu atau belum? Nah, ternyata 30% bilang belum, hanya 32% yang bilang sudah, dan 38% masih bingung. Jadi kalau kita lihat sebenarnya yang masih belum dan masih bingung itu mayoritas, 68%. Masih nggak tahu tuh passion itu apa dan masih belum ketemu passionnya di bidang apa. Oke, nah sekarang saya mau bahas dulu Miss Mary ya. Betul. Coba di antara teman-teman, siapa yang tahu apa itu passion? Angkat tangan. Yang tahu dulu apa itu passion. Yes, passion adalah... Oke, gairah, bagus.
Yang lain? Jawab aja, jawab. Jawab aja, tinggal teriak. Apa itu passion? Baju itu fashion. Ya, itu bukan passion, tapi Fashion. ini ya ada bule keluar. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Bahkan jangankan menemukan apa passion ya, Iya. tahu apa itu passion saja tidak. Nah, saya mau bahas sedikit. Tadi betul banget salah satu penonton yang jawab. Jadi passion adalah sebuah gairah, sebuah energi yang hadir di dalam diri kita yang membuat kita terus haus, terus ingin, terus berusaha keras, berjuang keras, meraih sesuatu yang sesuai dengan bidang yang ada passionnya tersebut. Itulah passion. Passion saya adalah ngomong. Oke? Ya, saya senang banget kalau ngomong, teman-teman. Jadi saking senangnya, saking bersemangatnya melakukan hal tersebut, kita akhirnya lupa waktu, lupa segala-galanya, dan itulah yang bisa jadi kita namakan passion. Oke. Nah, kalau bedanya dengan bakat, ya kalau tadi kan Mas Edvan bilang, Coach Edvan bilang passionnya ngomong. Apakah mungkin karena bakatnya ngomong? Oke. Apakah passion sama dengan bakat? Saya mau bahas sedikit. Saya mau bicara dulu tentang saya. Saya mulai karir jadi motivator sejak usia 14 tahun, teman-teman. Dan tahu tidak, SD sampai SMP kelas 1, saya kalau ngomong gagap. Jadi saya kalau ngomong tuh gagap, serius. Jadi kalau nendang batu nih, udah berdarah duluan, baru aduh. Serius, gagap saya. Hingga waktu itu ikut sebuah training motivasi dan saya melihat seorang pembicaranya menyampaikan materi dengan luar biasa, saya baru kepikiran, kenapa nggak saya latih? Ternyata passion saya di situ. Ternyata kalau udah ngomong, saya bisa lupa waktu dan akhirnya orang-orang saya punya teman-teman yang berbakat ternyata sekarang tidak menjadi seorang pembicara. Artinya apa? Sama halnya dengan Lionel Messi. Kalau teman-teman baca biografi Lionel Messi, ternyata dulu pelatih-pelatihnya zaman dulu mengatakan Lionel Messi tidak berbakat menjadi seorang pemain bola, mulai dari fisiknya, kemudian postur tubuhnya dan lain-lain. Tapi sekarang dia menjadi the best football player in the world. Yes. Betul ya? Kenapa? Ternyata passionnya adalah menggiring bola. So, passion bisa mengalahkan bakat. Karena bayangin, bakat sehebat apapun tapi tidak pernah diasah, lama-lama tumpul. Ya, tapi suatu tanpa bakat, kalau kita ulang terus-menerus, bertambah terus jam terbang, akhirnya kita menjadi seorang yang expert. Itulah passion. Oke, ya. Jadi ada yang kita suka, ada juga yang kita bisa atau Ya. bakat ya. Tapi kalau kita suka melakukan sesuatu, tapi walaupun mungkin belum bakatnya dan belum terlalu bisa, Ya. kita akan rela untuk belajar, mencoba lagi, berlatih sampai akhirnya ya kita bisa dan kita suka Karena juga. kita gitu ya. bahagia menjalaninya. Oke, nah kalau tadi kan kita lihat di polling ada banyak banget nih orang yang belum tahu dan belum menemukan passionnya apa. Nah mungkin ada juga di audiens ini nih yang hadir di sini ya, yang masih nggak tahu passionnya apa ya. Coba mungkin Ada McDenny yang bisa mau kasih nanya nggak? kesempatan. Mau nanya, angkat tangan dulu dong. Semuanya angkat tangan, semuanya angkat tangan. Oh ini nih yang kelihatan banget. Ya saya mau menanyakan bagaimana sih caranya untuk menemukan passion dengan lebih cepat sih sebenarnya. Karena kan saat ini sudah banyak sekali ya teman-teman kita yang usia muda tuh, ya mereka mungkin lebih sukses ya karena menemukan passionnya itu sendiri ya dengan usia lebih muda. Jadi merintisnya lebih awal, jadinya bisa meraih kesuksesan di usia muda gitu. Tapi kamu sendiri sekarang sudah bekerja? Ya saya sudah bekerja, tapi memutuskan untuk Masih belum merasa itu passion kamu? iya, akhirnya memutuskan untuk resign walaupun belum ada pengganti pekerjaannya. Terima kasih Terima sudah kasih, berbagi. Manda. Nah, ini Masih belum ya? bekerja, Jagain ya. tapi ngerasa kayaknya kurang serak. Tapi sebenarnya nggak tahu juga sih, yang seraknya tuh seperti apa, yang suka apa, yang bisa apa, tidak tahu arah katanya. Ya, terus pengen cepet juga cara takutnya keburu tua, pas narik napas baru tahu, oh itu passion gue. Innalillahi gitu ya. Aduh, jangan sampai ya. Nah, Ya. gimana tuh Coach Edvan? Oke, tapi teman-teman kita jangan sampai melakukan sesuatu selalu dengan alasan-alasan passion. Karena belum tentu itu bukan passion kita. Bisa jadi itu passion kita, tapi kita belum sempat explore. Kenapa? Karena yang namanya passion sebetulnya nggak perlu dicari. Passion itu sudah ada di dalam diri kita, tinggal kita menyadarinya atau tidak. Nah, banyak orang tidak menyadarinya karena passion itu gift dari Tuhan, sebuah modal yang besar yang Tuhan berikan kepada kita untuk selalu membara energinya. Tapi setidaknya saya ingin rangkum ada 3 buah pertanyaan yang bisa menjawab passion kita dengan cara bertanya kepada diri sendiri. Kita lihat bersama-sama ini dia. Tanyakan kepada diri kita sendiri, pekerjaan apa yang sulit buat orang lain tapi mudah untuk kita. Nah, kalau udah ketemu bisa jadi ini. Tapi ini
pertanyaan mendasar, ya. Kalau belum ketemu, tanyakan yang kedua. Sama diri kita sendiri tanyakan, pekerjaan apa yang akan Anda lakukan sekalipun nggak dibayar? Saking kita senangnya, saking kita semangatnya melakukan hal tersebut, dibayar atau tidak, ditepuk tangani atau tidak, dihargai atau tidak, kita terus lakukan itu. Yang terakhir, yang ketiga, hal apa yang paling sering membuat kita lupa waktu ketika melakukannya? Bahkan teman saya lucu, dia passionnya dia bilang, Van, gila, passion gue tidur, gue orangnya pelor. Tau pelor nggak? Nempel, molor gitu ya. Tahu nggak sekarang dia jadi apa? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang bisa nebak? Jadi cicak. Nempel aja di tembok. Sekarang dia jadi pengusaha kos-kosan, bayangin. Ya? Ya? Luar biasa nggak? Jadi, yang harus dia lakukan adalah, karena dia tahu tempat ternyaman untuk tidur, sehingga yang perlu dia lakukan setiap hari adalah menyiapkan tempat tidur untuk orang banyak, kos-kosan tadi ya, kontrakan. Dan setiap bulan, setiap hari yang dia lakukan adalah tidur. Dan setiap bulan dia mendapatkan uang dari hasil tidurnya itu. Luar biasa. Oke. Jadi sebenarnya simpel ya. Ya, simple. Passion itu nggak perlu dicari karena nggak pernah hilang, tapi harus disadari. Karena sebenarnya udah ada dalam diri kita Sudah sendiri. ada di dalam diri. Gitu. Tapi itu contoh, jangan semua langsung gue tukang molor nih, jangan juga. Ya. Kita harus tahu bedanya antara hobi dan passion. Nah, Karena jangan dibahas dulu. Oke. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Apa sih bedanya hobi dan passion setelah yang satu ini? Jadi jangan kemana-mana. Dari Impossible jadi Impossible.